guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Naga Yan, yang telah melahap naga matahari murni dalam jumlah besar, sekarang sangat kuat sehingga dia dapat menyaingi raksasa abadi. Terlebih lagi, kekuatannya adalah masih tumbuh liar. Setelah menembus 100 juta, 300 juta, 500 juta, 800 juta, dan 1 miliar melonjak. Masing-masing naga yang murni ini mengandung kekuatan yang murni dalam jumlah besar. Cukup bagi Yan untuk mengembalikan ke tingkat masa kejayaan sebelumnya dan menelan naga yang murni ini. Tentu saja, hanya dalam sekejap mata, piringan reinkarnasi berada di kedalaman peta Huang Quan. Melalui ruang dan waktu yang tak terbatas, ia dengan ringan menggerakkan dan menghancurkan ratusan naga matahari murni dan menyedotnya. Jadi Yan sekarang menelan lebih dari 1000 naga matahari murni. Begitulah, kekuatan lebih dari 1000 naga matahari murni dapat memulihkan kekuatannya ke titik yang menakutkan. Kakak, tubuhnya berangsur-angsur hancur, dan tulang naga langit purba mulai meleleh. Daging dan darah yang kacau itu juga mulai menyatu dengan vitalitas yang murni miliknya. Duar, tubuh Yan bergetar, menerobos lagi, dan dipromosikan menjadi tubuh abadi. Tubuhnya adalah kerangka naga langit purba. Kemudian, ia menyerap aura 8 naga sejati dan mengubahnya menjadi naga sejati, lalu memadatkan tubuh dengan daging dan darah yang kacau untuk mencapai puncaknya, dan kekuatannya terakumulasi dengan sangat kuat. Sekarang, akhirnya saatnya untuk memikirkannya dan membuat terobosan. Di dalam tubuhnya, segala jenis kekuatan magis juga digabungkan dengan tubuh naga purba. Yan juga mengembangkan banyak kekuatan supernatural, seperti 9 negeri busuk abadi Dava, yang sangat kuat. Semuanya merupakan kekuatan supernatural dari cara iblis kuno, dan bahkan dapat menguasai 5 elemen. Sekarang, segera setelah ia dipromosikan menjadi tubuh abadi, kekuatannya melonjak, dan ia berubah dari bentuk naga menjadi bentuk manusia. Sosok manusia ini mengenakan jubah iblis besar, yang di atasnya disulam dengan roh jahat yang aneh, dewa iblis, neraka gunung pedang, neraka api. Ada 18 lapisan neraka. Ratusan juta makhluk menderita di neraka ini. Dan wajah Yan sangat halus, seperti Feng Baiyu. Dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang cantik. Hanya saja Feng Baiyu adalah orang yang menarik, dalam, melankolis, menembus kehampaan. Tapi Yan sangat jahat, terutama sihir jubah di tubuhnya, yang bahkan lebih jahat lagi, seolah-olah dia adalah penguasa neraka. Akhirnya terkondensasi menjadi jubah iblis yang sia-sia ini. Ini adalah kondensasi kekuatan supernatural hidupku. Aku juga telah berkultivasi ke alam tubuh abadi. Sayangnya, aku tidak mencapai puncak tubuh abadi. Aku masih kekurangan yang murni. Gumam Yan Senian berfluktuasi dan berkilau. Kekuatannya meningkat 2 kali lipat, mencapai kekuatan 2 miliar kuda yang berlari kencang. Kamu hanya memiliki 2 miliar kuda yang berlari kencang saat ini. Kekuatannya hanya sekecil itu. Itu juga merupakan alat Tao yang tiada taraf, dan Ban Chaos Yuan jauh lebih kuat darimu. Kata Fang Han terkejut. Karena keterbatasanku, aku tidak bisa memahami hukum ruang dan waktu. Alam hanya bisa mencapai tubuh abadi, tapi aku bisa menampung kekuatan tanpa batas, yaitu, selama kekuatan yang murni cukup, aku bisa meningkat. Belum lagi 2 miliar, bahkan 20 miliar bukanlah hal yang mustahil, dan sekarang Anda, 5 miliar telah mencapai puncaknya, jika Anda tidak melanggar hukum ruang angkasa, bahkan jika Anda meminum lebih banyak pil, itu hanya akan terakumulasi di dalam. Itu tidak akan diubah menjadi kekuatan. Hidung Yan Meiliking bergerak-gerak 2 kali, dan pikirannya bertukar pikiran dengan Fang Han. Pergi, ayo masuk lebih dalam ke kuil yang murni dan temukan lautan air suci 9 matahari. Kembalikan sepenuhnya kekuatan Huang Quan Tu. Selain itu, di kedalaman Huang Quan Tu dalam ruang dan waktu, ada 72 yang hebat jiwa iblis.
Ini yang kamu katakan, kata naga Yan. Transformasi Yan juga sangat cepat. Setelah menelan naga matahari murni di langit, dia terbang kembali ke mata air kuning. Fang Han tersapu dan melihat Sima Chong, Hong Tianjing benar-benar pulih dengan sangat cepat, mencoba yang terbaik untuk mengecilkan kekuatannya dan mundur ke tempat yang jauh. Para master yang bertarung dengan beberapa monster di luar juga merasakan fluktuasi yang menghancurkan di alun-alun istana yang murni, dan mereka bergegas mendekat. Melepaskanmu hari ini, dan saat aku mendapatkan kembali kekuatan Huang Kuantu, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Kata Fang Han tahu bahwa dia tidak perlu bertarung melawan para master istana yang murni saat ini, tetapi sangat ingin masuk ke istana yang murni. Itu adalah cara yang benar. Menunggu untuk memulihkan kekuatan Huang Kuantu, membunuh karakter-karakter ini hanyalah sebuah sepotong kue. Dan sekarang, 500 juta pil yang murni telah dikonsumsi, dan sulit untuk dikeluarkan. Membunuh Sima Chong dan Hong Tianjing, kedua orang ini dilahirkan dengan keberuntungan besar, dan sekarang mereka telah berkultivasi ke tubuh abadi, sangat sulit untuk dibunuh. Menyempurnakan Tuan Muda Cunan, menerobos 99 formasi matahari murni, meledakkan alun-alun, dan membiarkan Yan mengambil naga matahari murni, Fang Han telah menghabiskan semua pil matahari murni yang dia kumpulkan. Dia bahkan lebih takut pada seseorang akan tahu bahwa istana yang murni telah rusak dan datang untuk mencegatnya. Selama ahli hukum ruang angkasa muncul di istana bintang janji, dia bisa dihentikan. Karena itu, dia harus bertarung dengan cepat. Saat dia berbicara, Fang Han membuat kesalahan dengan kedua telapak tangannya dan menamparkan dengan keras, membombardir bagian atas gerbang batu setinggi 1000 kaki di belakang alun-alun Istana Cunyang. Di belakang alun-alun kuil Cunyang terdapat sebuah gerbang batu, setinggi ribuan meter, besar dan megah, tertutup rapat, ditutupi dengan rune, seolah-olah binatang raksasa purba ditahan di dalamnya. Fang Han telah menyadari bahwa gerbang batu ini berisi hukum terlarang yang kuat. Bahkan raksasa abadi pada umumnya akan memaksakannya. Hukum terlarang yang disentuh akan berubah menjadi abu. Larangan lore semacam ini memang ampuh, dan cara pelarangan yang bisa langsung membunuh raksasa abadi bukan lagi formasi besar biasa. Terlihat bahwa Istana Bintang Janji sangat mementingkan istana yang murni. Namun, basis budidaya Fang Han saat ini memiliki banyak artefak Tao bermutu tinggi, dan bahkan pelindung tubuh Huang Kuantu. Kekuatannya juga setara dengan penyatuan 50 raksasa abadi. Sebuah telapak tangan menamparkan gerbang batu, dan gerbang batu itu segera terbelah, dan lapisan padatnya semuanya bertekstur retak. Saat ini lebih dari 300.000 lampu pedang meledak dari atas, dan energi pedang vertikal dan horizontal. Ini adalah formasi pedang yang sangat besar. Ini hanyalah formasi pedang surgawi dari Sekte Pedang Surgawi. Dan formasi pedang bebas besar Yuhuamen itu sebanding. Ada formasi pedang yang sangat kuat di gerbang batu ini. Lebih dari 300.000 pedang terbang. Begitu formasi pedang ini pecah, itu bisa langsung mencekik yang kuat yang abadi. Arai pedang Tai Chi Liang Yi. Gumam Yan melihat formasi pedang apa itu. Ia meraung dengan liar, dan Huang Kuantu meledak karena desakannya, dan kekuatan reinkarnasi mengalir keluar. Mencekik lampu pedang itu hingga berkeping-keping. Teknik perlindungan tubuh yang besar. Kata Fang Han juga menampilkan teknik perlindungan tubuh yang besar untuk membungkus tubuhnya, dan pada saat yang sama pedang guntur kekacauan besar, tongkat kaisar, dan tempat tidur naga kaisar bintang menghantam gerbang batu. Simen ini meledak seketika. Itu meledak menjadi ribuan pecahan, dan formasi pedang Taiji Liang Yi hancur total. Energi pedang vertikal dan horizontal bergabung ke dalam tubuh Fang Han, dan diserap oleh Baidi Jin Huangzhang dari teknik 5 elemen besar. Segera setelah gerbang batu meledak, kekuatan distorsi spasial yang lebih hebat muncul di dalam. Dan bahkan formasi besar memblokir pintu masuk. Dalam formasi besar, waktu hampir berhenti. Fang Han langsung terlibat dalam formasi ini, dan langsung merasa tidak bisa bergerak,
karena formasi ini sebenarnya melibatkan perubahan waktu. Tidak, ini adalah formasi besar yang melibatkan hukum waktu. Untungnya, saya memiliki perlindungan kekuatan reinkarnasi. Ini tidak mempengaruhiku, jika tidak maka akan tamat. Ucap Yan tiba-tiba bergetar, dan kekuatan reinkarnasi melonjak dalam gambar Huang Quan. Segera mencegah kekuatan waktu berhenti dan menyelamatkan Fang Han darinya. Luar biasa, kata Fang Han dijaga oleh kekuatan reinkarnasi, dan kemudian tubuhnya bergerak. Inikah hukum waktu? Namun, formasi besar ini mengandung hukum waktu. Di masa depan, jika Anda memahami hukum waktu dan berkultivasi ke tahap keempat dari alam rahasia umur panjang, alam cahaya abadi, Anda akan dapat menyesuaikan waktu di domain Anda sendiri, dan beberapa tahun terakhir, 1 bulan telah berlalu di luar. Dalam formasi besar ini, Fang Han menggunakan kekuatan reinkarnasi Huang Quan Tu untuk menjaga dirinya sendiri. Dia hanya melihat seolah-olah dia telah datang ke dunia lain, dan dia dengan cepat dipindahkan, dikelilingi oleh sedikit cahaya, gelombang waktu dan badai ruang, dengan keras meremas ke arahnya. Setiap kali dia bergerak, dibutuhkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu layak untuk istana yang murni. Di atas gerbang batu, terdapat penjaga 2 pedang Tai Chi, dan di belakang gerbang batu, terdapat sejumlah besar penjaga yang dipadatkan oleh hukum waktu. Jika Fang Han tidak memiliki Huang Quan, dia akan langsung dicekik. Perangkat Tao bermutu tinggi sulit ditolak. Rahasia umur panjang tingkat ketiga adalah memahami hukum ruang. Ubah domain menjadi Dongtian, juga dikenal sebagai Dongtian Realm. Dan tingkat keempat, pahami hukum waktu. Anda dapat menyesuaikan waktu antara Anda domain dan surga sendiri. Tentu saja, ini hanya terbatas pada bidangnya sendiri. Waktu alam semesta di luar, meskipun itu adalah Chaos Tianjun, tidak mungkin diubah, dan tidak mungkin bagi orang yang 100 kali lebih kuat dari Chaos Tianjun. Penganut Tao Hong Meng dan para dewa surga tidak memiliki kemampuan ini. Namun, alam rahasia umur panjang tingkat keempat, setelah memahami hukum waktu, mengubah waktu di domain sendiri juga sangat menakutkan. Saat menghadapi musuh, menggunakan domain untuk melindungi orang lain hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bobot ini juga disebut alam cahaya universal. Alam rahasia umur panjang tingkat pertama, alam umur panjang. Tingkat kedua, tubuh abadi. Tingkat ketiga, dunia gua. Tahap keempat, alam semesta cahaya. Tingkat kelima, alam penciptaan. Itu juga merupakan alam Feng Baiyu. Alasan mengapa Feng Baiyu dapat mengubah manusia menjadi kucing adalah di wilayah kekuasaannya sendiri. Hukum ruang dan waktu terus berubah, dan akhirnya mengubah bentuk materi. Berkultivasi hingga tingkat ini tidak ada bedanya dengan dewa. Meskipun kekuatan Fang Han kuat sekarang, masih ada ribuan mil jauhnya dari alam ini. Kekuatan takdir, tekan waktu, temukan jalan terang untukku, menerobos formasi besar, dan temukan lautan yang murni. Dalam formasi besar ini, Fang Han berhati-hati, tidak berani mengabaikan apapun, dan menunjukkan motivasi fatalisme kecil. Kilatan cahaya yang ditembakkan dari jarinya adalah teknik kecil fatalistik. Dalam formasi besar ini, ia melesat, dan tiba-tiba menembus langit yang gelap seperti kilat, menerangi, seperti mercusuar di lautan yang gelap. Di kedalaman susunan, sedikit cahaya muncul. Di sana, seluruh tubuh Fang Han bergetar, menggunakan seluruh kekuatannya, dan kemudian dia gemetar. Dalam sekejap, dia menggunakan teknik gerakan hebat untuk melepaskan diri dari formasi besar ini. Setelah itu, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke lautan yang kimurni. Di depannya, ada lautan tak berujung. Itu adalah lautan. Lautan ini bukanlah air sungai biasa, melainkan lautan kekuatan yang murni.